Di sekolah kecil di pinggiran kota, waktu berjalan lambat. Langit sering kelabu, dan dinding kelas menyimpan ribuan kenangan yang diam-diam ngintip dari balik papan tulis. Disinilah Arlina mengajar, dan diam-diam mencintai dalam sunyi. Usianya 35 tahun, cantik, elegan, teratur seperti tabel periodik yang ia hafal di luar kepala. Seorang guru fisika yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tapi hidupnya kosong, seperti ruang hampa yang tak mampu menghantarkan cinta. Setiap pagi aku membuka buku catatan. Bukan untuk menulis rencana pelajaran, tapi untuk mengisi halaman-halaman kosong yang tak pernah terbaca. Mungkin aku hanya menunggu sesuatu atau seseorang yang bisa membuat halaman ini hidup. Bu Arlina, Dion bikin rusuh lagi. Dion anak bandel, penuh masalah, sering dipanggil BK. Tapi entah kenapa, ia selalu punya tempat duduk favorit, tepat di depan meja Arlina. Maaf Bu, saya cuma terlalu bersemangat untuk belajar fisika hari ini. Bersemangat atau bosan di rumah, Dion? Dua-duanya, Bu. Rumah terlalu sepi. Sekolah lebih hidup. Apalagi kalau ada ibu. Semua orang mengira Dion hanya iseng. Tapi tidak Arlina. Ia tahu di balik kelakuan liar Dion ada luka yang tak pernah dibicarakan. Anak itu kesepian. Aku bisa melihatnya. Mungkin karena aku pun sama. Terlalu sering merasa sendiri meski dikelilingi banyak orang. Hari-hari berlalu, Dion mulai berubah, tak lagi ribut, tak lagi terlambat. Ia datang pagi-pagi hanya untuk menanyakan soal latihan tambahan, atau sekedar membawakan teh hangat ke meja guru. Ini buat ibu. Saya dengar ibu suka teh melati. Terima kasih, Dion. Tapi, kamu tak perlu melakukan ini. Saya tahu, tapi saya mau. Tak ada yang tahu, tak ada satupun yang menyadari bahwa dua hati dari dua dunia berbeda mulai saling mendekat. Di ruang guru, Arlina sering termenung lebih lama. Di rumah, handphone Dion tak pernah jauh dari genggaman. Jangan lupa makan, Bu. Hari ini ibu kelihatan capek. Kenapa kamu begitu mengerti?
Tapi dunia tidak tinggal diam. Arlina mendapat kabar. Ia dijodohkan. Laki-laki mapan, baik, soleh. Tapi tak pernah ia kenal, tak pernah ia cintai. Usiamu sudah cukup, Lin. Ini yang terbaik. Ibu dan ayah hanya ingin kau bahagia. Bahagia? Atau terlihat bahagia? Di saat yang sama, Dion menerima kabar bahwa ia akan dikirim kuliah ke luar negeri. Masa depanmu ada di sana, kata ayahnya. Tapi hatinya masih tertinggal di meja fisika, di ruang kelas yang penuh kenangan. Kenapa semuanya harus diputuskan orang lain? Hari terakhir mereka bertemu di ruang laboratorium, tempat segalanya dimulai. Tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya air mata dan genggaman yang tak ingin lepas. Kalau saja kamu lahir 10 tahun lebih tua. Atau ibu yang 10 tahun lebih muda. Tapi mungkin cinta tak harus memiliki bentuk ideal. Cukup ada, cukup terasa. Kamu tahu, dalam fisika ada hukum kekekalan energi. Tapi tidak ada hukum kekekalan perasaan. Cinta bisa hilang, bisa dilupakan. Mungkin begitu, tapi Ibu tak akan pernah hilang dari ingatan saya. Kini Arlina menjalani hidupnya bersama lelaki yang dipilihkan. Diam, tertata, tapi kosong. Sementara Dion berada ribuan kilometer jauhnya. Namun setiap kali ia menutup mata, ia kembali ke ruang kelas itu, ke meja guru, ke sosok wanita yang mengajarinya bukan hanya tentang fisika, tapi juga cinta yang paling sulit dijelaskan oleh logika. Karena beberapa cinta hanya ditakdirkan untuk menjadi rumus yang tak pernah bisa diselesaikan.